Ghost in the Shell ini film yang rilis pada tahun 2026, disutradarai oleh Bang Joko Anwar. Ini salah satu filmmaker favorit gue dari Indonesia, dan bisa dibilang gue sangat menunggu ya untuk karyanya kali ini. Sedangkan secara premis, ini mengambil setting di sebuah penjara yang penuh dengan kekacauan, di mana tiba-tiba datang seorang napi baru yang sejak awal kedatangan si napi baru ini, satu persatu orang di sana tuh mulai mati, dan ternyata penyebab kematiannya adalah karena memiliki energi yang paling negatif. Jadinya membuat para napi ini mencoba untuk menjadi orang yang paling baik. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler ya. Dan setelah gue selesai nonton, ini tuh termasuk film yang jatuhnya to the point ya. Lu tahu masalahnya apa dan solusinya juga. Jadi selama nonton tuh termasuk yang lempang aja, lebih ke nikmatin semua yang ada di layar gitu. Mulai dari cerita sampai ke karakternya itu sendiri. Tapi menurut gue ini film yang lebih bertumpu pada karakter yang ada gitu, dan lumayan banyak orangnya juga ya yang ada di sini. Cuma karena banyak karakter jadinya nggak semua tuh bisa di-develop terlalu dalam ya, karena emang dari sisi durasi film menurut gua nggak terlalu panjang, walaupun ada beberapa karakter yang punya porsi lebih dari sisi backstory yang lebih dalam gitu. Tapi masing-masing napi di sini mereka tuh punya peran dan fungsinya sendiri juga gitu. Dimana masa lalu mereka tuh jadi kayak semacam keuntungan ya, yang digunakan dalam kejadian tersebut gitu. Tapi secara karakter, gue paling suka dengan karakternya Mas Danang ya, terutama untuk scene orientasinya dia. Selain itu juga ada kritik sosial di sana seperti korupsi dan lain-lain. Ada beberapa bagian yang buat gue agak sedikit too much, tapi gue ngerti gitu poin yang coba disampaikan ya di film ini. Secara genre, menurut gue ini bukan komedi yang haha hihi gitu, dan mereka tuh bisa nge-switch ya, terutama ketika action, antara action dan komedi. Dan di sini juga mereka harus, dan keadaan ini tuh yang membuat mereka tuh harus ngejaga agar vibes masing-masing orang tuh harus positif ya. Kadang lucu, kadang nggak kena di gue, tapi balik lagi kalau ngomongin komedi itu adalah hal yang sangat subjektif. Dari sisi pacing, karena durasinya termasuk singkat buat gue, ini udah berjalan dengan agak cepat gitu. Permasalahannya juga bisa dijelaskan dengan baik, nyaman untuk diikutin. Gue nggak bosen ketika gue nonton ya, terutama untuk peralihan antara action, komedi, dan sisi horornya gitu. Menurut gue ini seamless dan masuk akal juga karena emang udah dari awal ya dibangun untuk hal tersebut gitu. Secara sisi visual, yang paling gue suka atau yang memorable buat gue di sini adalah art untuk mayatnya itu sendiri. Menurut gue itu bagus banget, ngingetin gue dengan Silence of the Lamb. Dan gak nyangka sih kalau film Indonesia tuh ya ternyata udah sampai nih di titik ini gitu. Menurut gue ini keren banget. Terus muka kucel para tahanan di sana juga kelihatan realistis ya, karena menurut gue ya emang harusnya tuh seperti itu gitu. Dan gue inget juga dengan satu scene jemuran itu menurut gue juga lucu sih. Dan dari sisi set tempatnya, kalau nggak salah ini kan di lokasi yang sama ya dengan film Pengepungan di Bukit Duri kemarin, tapi dibangun ulang. Untuk sound design, buat gue ini oke aja, nggak ada sesuatu yang wah banget gitu. Tapi seinget gue itu ada satu scene berantem yang menggunakan pembersih atau sikat WC ya. Dan kalau gue nggak salah dengar, dan apa yang gue yakini juga, kayaknya suaranya harusnya nggak begitu sih ketika lu mukul menggunakan sikat atau pembersih WC tersebut gitu. Tapi
Bisa aja gue salah denger ya. So, Ghost in the Shell ini film yang bagus. Mereka tuh bisa ngebalance antara sisi action, horror, dan komedi sekaligus memberikan kritik sosial juga gitu mengenai keadaan yang di luar sana. Sangat menghibur walaupun agak sedikit gory ya, tapi menurut gue ini sangat layak sih untuk ditonton di bioskop. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.